Ya halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Channelnya tentang sound, channel tempat buat bahas apa aja yang berhubungan dengan sound. Saya bikin videonya ini malam ya, jadi dengan lighting yang seadanya. Biasanya kalau saya bikinkan siang itu saya terbantu sama cahaya dari matahari. Kalau sekarang kan cahayanya semua dari lampu ya, mudah-mudahan cukup jelas lah ya. Ya, kali ini yang kita mau bahas adalah kenapa kalau kick drum harus pakai mic yang khusus, mic buat kick. Nah, saya di sini ada dua mic rental saya ya. Saya punya rental, sound rental. Buat teman-teman yang mau butuh rental sound bisa hubungi saya untuk area Klaten dan Jogja, Solo juga bisa. Ini ada Samson, saya punya mic kicknya Samson, dan ini punya GTS saya yang sering saya pakai, yang ini sih, yang GTS ini. GTS. Kenapa harus pakai mic yang khusus kick drum? Nanti kita coba lihat speknya ya. Kalau saya perhatikan speknya, kalau mic khusus kick ini dia punya maksimum SPL yang tinggi. Kalau coba nanti kita bandingkan sama ini mic yang saya buat ngomong ini Shure SM58 ya. Kalau dari speknya ini punya maksimum SPL yang tinggi. Maksudnya maksimum SPL tuh mic itu kan ada batasnya ya. Kalau dia nangkep suara yang terlalu kenceng, biasanya dia pecah, distorsi. Contohnya kayak contoh mic dengan maksimum SPL 150 dB, kalau dia nangkep suara yang kenceng kayak kick itu kan, kalau di dalam itu kan kenceng banget itu namanya SPL-nya, kekencengannya kicknya 160, berarti itu kan sudah lebih sekitar 10 dB dari speknya dia. Nah, kemungkinan dia akan distorsi atau pecah suaranya. Jadi mic kick itu dirancang maksimum SPL-nya udah tinggi. Saya lupa sih pastinya berapa, tapi setahu saya seperti itu. Nanti coba saya cek ya. Teman-teman bisa cek, nanti bisa komen di bawah. Terus kemudian ini juga sama, sudah dirancang seperti itu. Terus kedua, mic kick ini dia punya frekuensi respon low yang lebih rendah, lebih bottom, mungkin bisa sampai 50-40 Hz. Itu masih bagus frekuensi responnya. Beda dengan mic vokal yang memang biasanya di 100 Hz itu udah roll off ya, mungkin 80 masih ada, tapi di nggak terlalu bottom. Untuk suara bottom yang rendah gitu udah nggak ada. Kayak ini contoh ya, ini tak pukul-pukul gini. Kalau teman-teman dengar itu bunyinya nggak terlalu empuk, tapi coba kalau kita coba ganti yang mic kick ya. Suaranya cukup empuk kan. Lalu coba kita bandingkan yang GTS. Nah, bedanya terdengar ya, itu baru saya mukul pelan-pelan. Kalau kita di dalam kick itu pasti lebih terasa lagi, lebih dapat gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah frekuensi responnya. Untuk mic kick ini sendiri sudah dibikin biasanya smile EQ itu. Jadi low-nya tinggi, terus mid low dan mid-nya itu agak turun, terus kemudian high-nya naik lagi. Jadi memang sudah dirancang biasanya seperti itu. Tapi untuk levelnya itu kan beda-beda setiap brand. Jadi karakternya itu kan setiap brand beda-beda. Kayak Samson dan GTS ini juga beda. Terus AKG dan Shure itu juga beda lagi. Jadi cuma rata-rata seperti itu. Dibikin mid low dan midnya itu sedikit turun, dengan low dan high agak naik. Nanti kita coba bandingkan pakai RTA ya. Kita coba bandingkan, kita capture hasilnya bagaimana. Itu untuk sampel, kebetulan karena ini sudah malam, kita nggak bisa nyoba kick drum ya, karena sudah malam dan tempat kicknya itu ada di dalam, jadi harus bongkar. Jadi karena ini video yang seadanya, kita bikin yang simpel-simpel aja. Kita coba bandingkan dengan RTA analyzer.
Oke teman-teman, kali ini kita coba pakai Smart Live ya. Saya pakai Spectrum biar gambarnya lebih terlihat, kalau di capture juga lebih jelas ya. Ini pertama kita coba SM58 dulu. Nah, responnya seperti ini. Ini responnya langsung saja kita capture, kita simpan. Nah, lalu kemudian saya coba yang apa dulu ya. Nah, yang GTS ini dulu. Ini ya, GTS dulu. Saya coba. Nah, dan ini adalah gambarnya GTS ya. Kelihatan kalau GTS punya low yang lebih rendah, terus dia levelnya low lebih tinggi. Terus di bagian mid dan mid low-nya dia sedikit turun. Ini biar suaranya nggak terlalu kotor ya untuk kicknya, memang karakter kick seperti itu. Lalu kemudian kita coba ini yang Samson. Ini Samson ya. Kita coba. Bentar, kita hidupkan dulu. Nah. Oh, ini sensitivity-nya lebih rendah ya. Sensitivity-nya lebih rendah. Coba saya naikkan gain-nya biar agak sama. Gain-nya biar sama. Ini udah cukup sama ya, kita capture. Nah, matikan dulu biar nggak bingung. Nah, ini adalah gambarnya yang abu-abu, kelihatan nggak teman-teman? Yang abu-abu. Nah, ini yang abu-abu ini adalah punya Samson. Ini low-nya dia, level low-nya sedikit turun dibandingkan dengan GTS. Untuk respon bawahnya mirip dengan GTS, cuman yang bagian high-nya dia naik di 4 kilo ya. 4 kilonya lebih tinggi levelnya. Ini memang suara kliknya kick di daerah sini. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau cari suara yang kick yang agak klik atau cik buat mungkin musik rock, mungkin ini cocok ini. Lebih cocok, lebih dapat ya suara kliknya ya. Seperti ini. Jadi ini adalah perbandingan frekuensi respon GTS Samson dan SM58. Inilah salah satu sebabnya kenapa mic untuk kick drum harus pakai yang khusus untuk kick drum, karena memang target suara yang diinginkan juga beda, jadi responnya harus sesuai. Kecuali memang teman-teman cari karakter yang spesifik atau nggak butuh suara low, butuh suara high aja, ya enggak apa-apa pakai yang mic biasa yang nggak butuh respon low terlalu rendah. Jadi cukup sekian dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, komen apa aja, kritik dan saran bebas. Sampai jumpa di video selanjutnya.